Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai debit suspensi berdasarkan jurnal yang berjudul Studi Analisis Sedimentasi di Sungai Puteh, Ramang-Ramang, Kawasan Kars Maros dengan penulis Nadira Al-Ansar, Muhammad Arsyad, dan Sulistiawati. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Nur Ahmad Padli dengan NPM 2014 15 10 18 dari kelas Kehutanan A. Selanjutnya, pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Sedimen secara umum merupakan tanah atau bagian-bagian tanah yang terangkut oleh air dari suatu tempat yang mengalami erosi pada suatu daerah aliran sungai, di mana sedimen-sedimen tersebut masuk ke dalam suatu badan air. Kemudian, proses terjadinya sedimentasi yaitu melalui pengendapan sedimen hasil erosi yang terbawa oleh aliran sungai pada suatu tempat, di mana mengalami kecepatannya melambat. Menurut Arsyad tahun 2000. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk menghitung besar debit muatan sedimen melayang dan dasar, kemudian mendeskripsikan tingkat sedimentasi, serta menganalisis jenis-jenis sedimen yang terdapat di Sungai Puteh. Pada bagian kedua, yaitu metode. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu pengambilan sampel air, di mana sampel air ini diambil dari Sungai Puteh menggunakan alat water sample sedimen. Terdapat dua titik pengambilan sampel yang disebut dengan dermaga 1 dan dermaga 2. Kemudian sampel air diolah di laboratorium untuk menentukan konsentrasi sedimennya. Dari data-data analisis secara formula, untuk mendapatkan nilai besar debit muatan sedimen melayang dan debit muatan sedimen dasar. Selanjutnya dianalisis secara tabulasi untuk mengetahui besar sedimen totalnya. Selain itu, untuk menganalisis jenis sedimen-sedimen tersebut, maka digunakan metode ayakan dengan 7 sip. Pada bagian ketiga yaitu hasil pembahasan. Hasil pada penelitian ini yaitu yang pertama, nilai besar debit muatan sedimen, nilai sedimen total, dan yang terakhir merupakan karakter dari sedimen tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran langsung di dermaga 1 dan dermaga 2, Zainal 2014, terlihat adanya variasi debit yang terjadi pada masing-masing titik pengambilan sampel tiap harinya. Hal ini terjadi disebabkan karena cuaca di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya, debit muatan sedimen melayang pada dermaga 1 berkisar antara 0,1104 sampai 5,9221 gram per second dan dermaga 2 berkisar antara 0,2156 sampai 4,4297 gram per second. Kemudian nilai debit muatan sedimen melayang lebih besar pada dermaga 1. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh limbah masyarakat, di mana lebih tinggi dibandingkan di dermaga 2. Kemudian, adapun nilai muatan sedimen dasar untuk dermaga 1 berkisar antara 0,0793 sampai 5,3821 gram per second, serta dermaga 2 berkisar antara 2,7300,7 sampai 106,6038 gram per second. Selanjutnya, rata-rata nilai konsentrasi sedimen yang diperoleh untuk dermaga pertama atau dermaga 1 yaitu 12,3000 gram per meter kubik, sedangkan untuk dermaga 2 yaitu sekitar 16,4000 gram per meter kubik. Hal ini terjadi disebabkan adanya beberapa faktor, di mana faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor kecepatan, kemudian adanya perubahan cuaca, serta adanya siklus pasang surut pada sungai tersebut, sehingga dapat mempengaruhi nilai QS dan QI, yaitu debit muatan sedimen yang dihasilkan. Pengaplikasian sedimentasinya berdasarkan
berdasarkan ukuran diameter partikel, yaitu menggunakan tabel 1, yaitu sebagai berikut. Di sini pada tabel 1 yaitu mengklasifikasi sedimen merayap sungai berdasarkan diameter partikelnya. Nah, di sini sudah ada sangat jelas dari diameternya serta pengaplikasian sedimennya berdasarkan sumber yaitu dari Effendi tahun 2003. Kemudian, nilai sedimentasi total yang dihasilkan dari masing-masing titik pengambilan sampel merupakan hasil penjumlahan dari nilai debit muatan sedimen melayang yaitu QS dan nilai debit muatan sedimen dasar yaitu QI. Kemudian nilai sedimen total rata-rata di Sungai Kute termasuk dalam kategori yang tinggi, di mana berdasarkan tabel dari hasil perhitungan nilai total sedimen di Sungai Putih yaitu sebagai berikut. Di sini sudah jelas pada waktu tanggal 7 April dilaksanakan pada pagi hari. Di sini ada perbedaannya di mana total sedimentasinya ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. Kemudian faktor yang mempengaruhi besarnya erosi yang terjadi di aliran Sungai Putih yaitu curah hujan, vegetasi, kandungan bahan organik, serta aktivitas masyarakat itu sendiri. Kemudian, ukuran butiran sedimen merupakan salah satu faktor penentu terjadinya abrasi atau sedimentasi pada suatu wilayah, di mana berdasarkan hasil dari kerukan sampel sedimen pada dermaga 1 didapatkan sebuah sedimen yang berdiameter sekitar 13,2 cm atau 132 mm, di mana sedimen tersebut berukurannya berupa butiran-butiran kecil. Kemudian diukur dengan menggunakan alat ayakan, yaitu SIPNet. Dan ini merupakan tabel 3, yaitu klasifikasi sedimen merayap sungai berdasarkan diameter partikel ukuran SIPNet pada dermaga 1. Di sini kelihatan di mana pada pasir sangat halus, yaitu memiliki massa sebanyak 0,3358 dengan persentase kumulatifnya itu 0,34%, di mana persentase yang paling banyak merupakan batu kerikil kecil. Selanjutnya, maka dengan hal ini, pada dermaga 1 dapat dikatakan di mana pengendapan sedimentasinya dapat berjalan dengan mudah, karena partikel sedimen dengan ukuran butir sedimen yang lebih kecil, sehingga pergerakan arus lebih besar dibandingkan dengan partikel sedimen pada dermaga pertama. Kemudian pada tabel 4, yaitu klasifikasi sedimen merayap sungai berdasarkan diameter partikel ukuran SIPNet pada dermaga 2. Di sini sudah terlihat bahwa yang paling kecil persentasenya merupakan batu kerikil kecil, sedangkan yang paling besar yaitu pasir sedang dengan persentase 30,0,3%. Sedangkan pada dermaga 2, didapatkan sedimen berupa cairan hitam berlendir saat dikeluarkan dari air. Kemudian, lendir tersebut dipanaskan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2 hari. Sedimen tersebut akan mengeras layaknya batu dan tidak mudah untuk dipecahkan. Letak dermaga 1 lebih dekat dengan laut atau dengan muara dibandingkan dermaga 2. Sehingga secara geologi seharusnya diameter butiran sedimen merayap harusnya lebih halus dibandingkan pada dermaga 2. Namun pada kenyataannya terjadi ketidaksesuaian. Hal ini disebabkan oleh kondisi sekitar dermaga pertama, di mana lokasi tersebut terdapat jembatan beton yang merupakan akses transportasi darat di daerah tersebut. Mengapa jembatan beton? Karena pada saat pembangunan jembatan beton tersebut, di mana mengakibatkan sisa-sisa material penyusunan bangunan seperti kerikil-kerikil kecil, banyak yang berjatuhan ke sungai. Nah, karena hal itu, sungai tersebut mengalami kecepatan aliran di sungai. Jadi,
menyebabkan kecepatan aliran sungainya agak berat, serta mengakibatkan kerikil-kerikil kecil tersebut mengendap di dasar sungai Kute tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaian maupun pengucapan dalam materi tadi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.